guys, balik lagi sama gue di Sansan Media. Di video kali ini gue bakal bikin konten yang beda. Jadi gue bakal bikin konten sharing experience, dimana di video kali ini bakal ada sedikit-sedikit cerita tentang pengalaman ya. Sesuai judul dan thumbnailnya, gue bakal sharing pengalaman gue dari mulai daftar sampai lolos seleksi beasiswa Bank Indonesia. Nah, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya guys. Sebelum itu kalian pastiin dulu udah follow IG Genbi daerah kalian dan kalian udah tahu info-info beasiswa Bank Indonesia dari Instagram itu. Baru kalian lanjut nonton video ini guys. Check it out. Oke, sebelum gue cerita, mungkin gue bakal jelasin sedikit lah apa itu beasiswa Bank Indonesia dan apa itu Genbi guys. Jadi, beasiswa Bank Indonesia itu beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia tentunya kepada seluruh mahasiswa jenjang sarjana yang ada di Indonesia, di perguruan tinggi negeri Indonesia ya, dengan ketentuan fakultas yang berbeda-beda di setiap kampus yang punya visi misi dan tujuan tertentu. Nah, sedangkan Genbi adalah komunitas bagi para penerima beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Berhubung program beasiswa Bank Indonesia itu selalu ada tiap tahunnya, dan saat ini kita lagi ada di fase timeline-nya ya. Mungkin gue bakal cerita pengalaman gue tahun lalu, dan kebetulan tahun lalu itu di masa pandemi guys. Jadi seleksinya tuh online dan sekarang juga online. Jadi mungkin masih ada kesamaan-kesamaan lah yang bisa gue sharing di sini. Oke, yang pertama itu ada seleksi pemberkasan atau administrasi ya. Kalau menurut gue di tahapan ini tuh masih terbilang gampang karena kita tinggal ngikutin kriteria atau syarat yang diberikan dari Bank Indonesia, kayak CV, terus sertif, terus motivation letter. Mungkin itu nanti bisa jadi ada poin plusnya di CV dan juga di sertif kalau misalkan kita punya pengalaman yang keren atau membanggakan. Jadi good luck buat kalian yang udah ikutan seleksi tahap pertama. Nah, kalau misalkan tahap yang pertama udah lolos, itu lanjut ke tahap kedua guys. Kalau nggak salah tes tertulis. Jadi tahun lalu itu karena seleksinya online di masa pandemi, tesnya pun juga online guys. Itu soalnya ada 50 pilihan ganda dan materinya itu tentang kebank sentralan. Nah, intinya kayak gitu guys, yang berbau-bau kebank sentralan. Gue pun juga waktu itu nggak tahu materi itu karena gue juga nggak pernah belajar tentang itu. Tapi setelah tahu materinya itu tentang itu, ya gue belajar gitu. Amin 3, Amin 2 itu gue belajar. Kalian bisa belajar dari web Bank Indonesia, terus juga bisa dari googling aja lah nanti. Kayak misalkan sejarah Bank Indonesia itu nanti keluar, terus jenis-jenis pembayaran, jenis-jenis uang. Terus waktu itu juga ada sedikit lah tokoh-tokoh penting yang ada di Bank Indonesia. Nah itu kalian belajarin tentang itulah, sekitaran itu pokoknya. Gue jujur waktu itu juga nggak terlalu paham karena basically gue nggak pernah belajar itu sama sekali. Jadi gue baru belajar itu tuh kayak ya udahlah, belajar aja, searching. Toh juga nggak terlalu susah. Kalau misalkan tes tertulis saya udah lolos, sudah pengumuman, abis itu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara. Di sini tuh tahap yang paling deg-degan pol guys ya. Ya kalian tahu sendiri lah gimana rasanya wawancara. Tapi nih guys, di wawancara seleksi beasiswa ini tuh ada hal unik yang gua rasain waktu itu. Kita kan dikumpulin di grup Telegram. Itu ada hampir 1000-an orang lah. Jadi ya wawancara yang paling unik itu kita tuh per kloter gitu majunya guys. Jadi satu kloter itu 5 orang. Itu dilakuinnya per jam gitu. Jadi tiap jam ganti kloter kayak gitu. Nah, di dalam satu kloter itu ada 5 orang guys yang diwawancara. Jadi ada 5 orang mahasiswa dan 2 interviewer. Itu lucu banget sih sumpah. Jadi biasanya kan kita tuh wawancara kan satu-satu gitu ya. Satu-satu masuk ruang interview. Tapi ini tuh langsung 5. Jadi kayak kalau misalkan ada satu pertanyaan dan ya emang beda-beda pasti jawabannya kan tiap orang, karena pengalaman orang kan pasti beda-beda. Tapi kalau misalkan sama, gimana? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya juga kalian bisa searching. Jadi jenis-jenis atau tipe-tipenya tuh kayak gimana kalau misalkan kalian interview beasiswa. Mungkin yang paling sering muncul tuh kayak apa kekurangan dan kelebihan kita, terus pengalaman kita, juga apa yang nantinya bisa kita kasih buat Bank Indonesia atau buat Genbi. Intinya sih kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri. Jadi pas interview tuh kita apa adanya aja, nggak usah ngada-ngada cerita. Buat apa interview bohong gitu, jawab aja sejujurnya. Tapi ini ada tapinya guys. Jadi pas tahun lalu gue wawancara, pertanyaan itu tuh sama sekali nggak ada. Ini bukan bocoran sih, namanya cerita ya. Gue waktu itu tuh ditanyanya kayak pertama suruh sebutin pengalaman bohong. Coba lu bayangin. Suruh sebutin pengalaman bohong. Kasihan orang yang nggak pernah bohong guys.
Terus pengalaman berantem, terus juga apa namanya prestasi yang paling berkesan, gitu-gitu. Dan terakhir tuh yaitu kalau misalkan kalian diterima, lolos, kalian mau ngapain, kayak gitu gitulah, ditanya visi misi, semacam visi misi kita nanti kalau kita lolos. Dari wawancara itu ada satu hal yang bikin gue tuh kayak senang banget gitu guys, jadi ini gue ceritain, jadi khusus buat kalian aja nih yang tahu. Jadi waktu itu pas lagi ditanya uh, apa prestasi yang paling berkesan buat kalian, itu orang-orang tuh pada jawab kayak ya mereka sebutin prestasi-prestasi yang pernah mereka raih lah. Di saat itu juga gue juga sebutin kayak prestasi akademik, gue sebutin prestasi non akademik, gue sebutin. Habis itu gue tambahin sedikit yang berbeda dari yang lain, jadi gue waktu itu bilang kayak gini, dan menurut saya prestasi itu bukan hanya yang terbaik dari akademik maupun non akademik, tapi prestasi itu adalah apa yang bisa membuat kita bangga. Oke, itu langsung gue lanjutin. Saya punya channel YouTube dengan 1000 subscriber dan 30.000 viewers dari 2 video. Kontennya edukasi, praktikum kimia. Anjay, keren gak tuh gua? Ya, jadi waktu itu tes wawancaranya udah kelar sehari. Besoknya itu ada yang ngechat gua. 3 orang teman gua yang ikutan seleksi juga. San, dicariin di grup tele. San, dicariin di grup tele. Waktu itu gue notif telenya tuh nggak muncul, jadi gue nggak tahu kan. Habis itu gue buka tele, kira apa, orang Bank Indonesia yang interview gue kemarin itu nanya di grup tele, kemarin yang wawancara dengan saya punya channel YouTube isinya konten kimia, japri saya. Asik, gue seneng banget di situ tuh, langsung gue japri. Ternyata minta linknya, beliau mau lihat. Ya udah gue kasih. Beberapa menit kemudian mungkin beliau ngeliat dulu, habis itu dibalas lagi chat gue, semangat kontennya lanjutkan. Azir gitu guys. Jadi kalau misalkan ditanya prestasi ya nggak harus tiap-tiap yang terbaik dari akademik maupun non akademik kalian, tapi apa yang bisa buat kalian bangga dan orang lain mungkin bangga dengan kalian, kalian sebutin aja. Udah, kalau udah wawancara lolos ya udah, nanti pengumuman kalian lolos atau enggak, berhasil atau enggak, diterima atau enggak, dan menjadi Gen B atau enggak. Itu guys yang paling ditunggu-tunggu. Misalkan kalian udah lolos tahap akhir, resmi jadi Gen B, itu udah enak banget guys. Kalian dapat uang iya, dapat teman baru iya, pengalaman iya, pokoknya dapat banyak lah. Kalian harus cobain sendiri gimana nanti rasanya jadi Gen B. Yang paling keren adalah kalian bisa bersinergi untuk negeri. Asik. Oke, mungkin segitu dulu guys cerita gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Intinya semangat berjuang dan sukses selalu buat kalian dimanapun kalian berada. Mungkin nanti kalau misalkan kalian pengen tahu gimana rasanya jadi Gen B, gue buatin video part 2-nya. Kalian komen aja di bawah. Oke guys, see you next time. Bye-bye.